manusia ini kita astagfirullahaladzim, bila melihat keburukan, kemaksiatan, kemungkaran dan tidak bisa dan tidak mau merubahnya, maka hampir Allah menurunkan siksaan yang merata. Teks yang punya Rasulullah teksnya. Ya kalau Rasulullah dibenarkan oleh Allah, ya benar. Nah, maka jadi benci kepada kezaliman itu harus ada. Berusaha untuk merubah kezaliman itu juga harus ada. Kemaksiatan, kemungkaran itu harus ada. Masalah mampu dan tidak mampu itu masalah lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Walhamdulillahi alladhi faddalana bifadaila wa karamat walladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون, para hadirin wal hadirat, saudaraku semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga, warga, masyarakat dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai dan selalu kita doakan terus agar menjadi bangsa yang baik, mulia, unggul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, utamanya pada saat ini para jamaah Masjid Al-Akhbar semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dimanapun berada. Hari Ahad tanggal 24 Januari 2021, tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Saudaraku semuanya, para pemirsa di channel Al-Akhbar dan juga yang lainnya, maka kita awali pengajian kita, perjumpaan kita, kelas kita ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dan yang kita sebutkan tadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani, dan di antara banyak pasti ada yang sakit, ada yang punya penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jalan mendapatkan menuju kepada kesembuhan dan tempat-tempat untuk kesehatan, pengobatan ternyata di mana-mana sudah penuh semuanya, dan ini adalah merupakan sesuatu yang serius dan disikapi ikhtiar jasmani dan rohani yang serius, dan yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan semuanya dari bahaya, bencana, cobaan kelihatan yang tidak kelihatan, minal balaya wal ghalaya, dan dari ta'un COVID-19 ini. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala makhluknya dan atas semua makhluknya, dimudahkan urusan kehidupan di sela-sela kondisi dan kesulitan ini. Maka yasirun ala man yassarahullah, maka sebetulnya juga mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menghendaki kemudahan, yuridullahu bikumul yusra, dan Allah menghendaki keringanan, yuridullahu an yukhaffifa ankum,
Allah mengendaki itu, maka mudah-mudahan dalam kemudahan rizki, pekerjaan, keluarga dan seterusnya, dan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah dan dipenuhi hajat-hajat kita, tanggungan kita, amanah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk para muhsinin muhsinat di Al-Akhbar, di masjid dan di jamaah ini, waqifin, waqifat, dan para orang-orang yang berjasa dalam kehidupan ini, mulai dari bapak ibu kita masing-masing dan sebagian walladzina sabaquna bil iman, dan tentu sebagian sudah pada mendahului kita, dan kalau yang masih hidup tentu dalam keadaan sepuh banget. Maka mudah-mudahan bapak ibu kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang wafat dalam surga Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para guru kita, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru, para buya, dengan seluruh sebutan dan julukan yang dipakai di negeri kita, di berbagai daerah, julukan kemuliaan, keagungan, dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan sanadnya, isnadnya, jaringannya sampai para imam-imam besar ahli fikih, tafsir, hadis, tazkiyatun nafs, para wali Allah, para aqtab, para abdal, para sultanul awliya, sultanul ulama, atba'i tabi'in, dan para sahabat Nabi serta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in. Saudaraku semuanya, itulah jaringan kita, dan kita selalu mohon kepada Allah. Jadi Allahumma akshurna ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kita bertabarruk memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya berkahnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada barang benda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Qur'anul Karim, tabarrukan bil Qur'anil Karim wal Fatihah, Fatihatil Kitab wa Ummul Qur'an, ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari yang panjang, atau dikatakan weekend oleh bahasa orang sekarang, ya kan, weekend, week ya katanya pekan, dan akhir pekan bahasa orang sekarang. Padahal sebetulnya juga dalam kondisi khawatir. Al-insan atau innal abdal mu'min baina makhafataini, sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman itu di antara dua ketakutan dan kekhawatiran. Ya, ini tagnya adalah abdal mu'min, tapi hampir semuanya juga dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, kondisi, situasi, dan terus menjadi sebutan, ya kan, menjadi sebutan dimanapun kita berada, sampai kepada jadi punya dampak dan punya pengaruh dengan seluruh kehidupan kita, termasuk pengajian kita, termasuk ibadah-ibadah mahdhah kita juga ada pengaruhnya. Iya, baina ajalin qad madha, antara waktu-waktu yang telah berlalu, dan kita semuanya tidak mengetahui sebetulnya waktu yang telah berlalu ini nasibnya bagaimana, amal-amal kita, kiprah kita, nasibnya bagaimana, kita juga sudah tidak tahu juga. Wa baina ajalin qad baqiya, ya, dan antara waktu yang masih diberikan atau tersisa, yang tersisa juga berapa kita nggak tahu juga. Ya, luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau berapa, nah ini semuanya juga Allah Subhanahu wa taala
la yadri mallahu sani'un fihi, dan kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi dan yang akan diperbuat oleh Allah di waktu yang masih tersisa ini. Meskipun yang namanya prediksi itu ketok sebetulnya, kelihatan, betul enggak? Prediksi itu kelihatan sebetulnya, prediksi ke depan itu kelihatan, apalagi kalau baca Quran, baca hadis, semuanya udah kelihatan. Baca tubuh kita, kamu aja udah pengen begitu, ke depannya ya bengek itu, benar enggak jemaah? Ya, kamu sudah keriput, kedepannya lebih keriput lagi. Nah gitu ya, jadi seperti itu. Jadi membaca masa depan pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai diri kita sekarang ini adalah bagian dari itu. Meskipun seringkali tentu Rasulullah dan Al-Quranul Karim mengabarkan bahwa di sela-sela jadi bengean, di sela-sela kesulitan itu tetap ada kebaikan. Nah gitu, tetap ada kebaikan. Dan bahkan sampai hari kiamat pun, bahwa tetap akan ada sekumpulan orang yang terus melakukan kebaikan, ya kan? Jadi la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, tetap akan ada serombongan atau sekumpulan orang yang tetap berbuat baik. Ya begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah aksioma. Aksioma itu nyata, pasti, ya. Maka yang ada adalah bagaimana diri kita, bagaimana kehidupan ini, dan bagaimana penggunaannya, pemanfaatannya. Dan itu juga jadi lanjutan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi adalah begitu kelanjutannya. Jadi maka falyakhudhil abdu, maka agar jadi hamba Allah itu mengambil hidupnya untuk kematiannya, mudanya untuk sepuhnya atau untuk tuanya, ya kan? Kemudian dunianya untuk akhiratnya, ya. Tidak ada jadi setelah kematian mim mustaqtabin. Jadi tidak ada yang dipaitu, tidak ada yang disalah-salahin. Jadi semuanya akan merujuk kepada dirinya sendiri. Semuanya akan merujuk kepada catatan amalnya sendiri. Iqra kitabak, ya kan? Baca catatanmu. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alur ini jadi penting untuk jadi mengalurkan kehidupan kita, pemikiran kita, pemahaman kita, sampai kepada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada salah satu jadi Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh. Ya, siapa itu? Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis itu dikatakan bahwa jadi masuknya dalam keadaan kelihatan marah. Ya kan, dakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadbana wa yaqul wailun lil 'arabi min syarrin qad iqtarab. Celoko, celaka, ciloko, apa namanya? Bahaya gitu loh maksudnya. Ciloko, celaka. Wail itu kan wail. Wailul likulli humayatil lumazah, kan begitu. Ciloko, celaka, bahaya. Lil Arabi, bagi Arab. Ya saat itu tentu khitabnya begitu Rasulullah orang Arab dan di sekeliling orang Arab juga. Wailun lil Arabi min syarrin qad iqtarab. Bahwa bahaya bagi orang Arab dengan kejahatan, keburukan yang sudah dekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Sudah hancur, sudah jebol. Ya kan? Dari benteng Ya'juj Ma'juj. Tahu enggak jamaah Ya'juj Ma'juj itu? Dalam konteks masa zaman tanda kiamat itu ada yang namanya Ya'juj Ma'juj, ya kan? Wahum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj Ma'juj salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, pada waktunya jauh lebih dahsyat dari Covid corona, jauh lebih dahsyat itu.
Ya tidak ada yang bisa menghentikan, ini pun juga nggak ada yang bisa menghentikan juga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Ini teks Al-Qur'an Karim. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Hakadha atau mithla hadha, kata Rasulullah. Jadi ya istilah Ya'juj Ma'juj ini bagian dari tanda zaman, dan kalau menurut surat Al-Kahfi ada istilah Dzulqarnain, ya kan? Coba sedikit ini agak ilmiah dulu, ya kan? Maka jadi Dzulqarnain diberi keajaiban kekuasaan oleh Allah. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dia bisa sampai ke barat, ke timur, ke tengah, kemana aja. Salah satunya adalah jadi ketemu dengan sekumpulan orang yang la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ya kan, itu Quran, teks Quran, ya. Maka pada waktu itu Ya'juj Ma'juj adalah kaum yang merusak, sekelilingnya. Jadi kalau ada kaum yang merusak, itu namanya Ya'juj Ma'juj, jamaah dimuliakan Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya kan. Wad'u khaufan wa tama'an, ngerusak itu yang ngerusak akhlak, ngerusak bangunan, ngerusak moralitas, ngerusak pikiran orang, ya kan, itu Ya'juj Ma'juj. Mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka khurjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kata Dzulqarnain digambarkan oleh Allah, qala ma makkanni fihi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kata radma ada dalam Al-Qur'an. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Ya, maka dua tebing gunung besar dipertemukan oleh jadi Dzulqarnain dengan kekuatan yang Allah berikan, dan terkepung disitulah namanya Ya'juj Ma'juj, teks Al-Qur'anul Karim. Nah, maka pada waktunya akan jebol. Sampai di sini, kemudian kisah dan cerita tentu banyak riwayat, banyak plus minusnya. Jadi berusaha masih di teks Al-Qur'an untuk jebol, ya kan, tembok itu, tapi tidak bisa. Konon riwayat-riwayat mengatakan selagi ada orang menyebut nama Allah, selagi ada yang azan, maka begitu hadis ini, begitu hari ini jebol, sore meh jebol. Meh jebol itu apa jemaah? Hampir jebol. Maka dia istirahat, kemudian ada orang azan. Jadi maghrib, isya, subuh, pagi dijumpai seperti itu. Maka azan yang langka itu harganya mahal sekali. Masjid yang pada tutup dan langka ini harganya mahal sekali, jemaah dimuliakan Allah. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Dalam kondisi yang paling sulit sekali, tetaplah kumandangkan asma Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi mengguncangkan kezaliman yang luar biasa, jemaah dimuliakan. Allahu Akbar. Ya. Jadi kezaliman itu pada gilirannya takut asma Allah. Maka kadang-kadang ada orang juga benci, jadi jangan kenceng-kenceng dong kalau azan. Ada juga yang begitu, karena dia kena penyakit Ya'juj Ma'juj sebetulnya, jamaah dimuliakan Allah. Halo, nyambung nggak begini nih? Ya, jadi luar biasa, jamaah dimuliakan. Maka balik lagi, tapi Rasulullah tadi ngendiko bersabda, wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab, ya kan? Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha wa halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina usbu'aini as-sabbabata wal wusta. Jadi begini, ya kan? Jadi maksudnya mepet banget, meh banget, ya kan? Itu dulu loh jemaah. Dulu Rasulullah mengatakan hampir meh.
Dan sudah berapa berjalan? Sudah 1450-an tahun, 42. Berarti sangat-sangat ya kan? Apa? Sangat-sangat dekat sekali kan begitu kan? Begitu jebol, tidak ada yang bisa membentengi, membendung kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan lanjutannya. Dan di surat Al-Anbiya, wa hum min kulli habdabin yansilun inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard, ya kan? Jadi seperti itu. Dan dari setiap lubang, pori-pori apapun, berudul begitu. Apa itu bahasa itu? Itu jadi begitu tuh, setiap lubang-lubang apa tanah langsung brut itu seluruh dunia ada semuanya. Masya Allah, tidak ada apa-apa, tapi kemudian jadi terjadi seperti itu, luar biasa. Dan malah dimuliakan Allah. Jadi itu diantara zaman tadi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadha. Dan Rasulullah melingkarkan dua telunjuknya, yang tengah dan yang telunjuk. Jamaah dimuliakan Allah, bertanyalah istri beliau Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Pertanyaannya gimana coba? Anuhlak wa fina salihuna ya Rasulullah. Anuhlak wa fina salihuna ya Rasulullah. Apakah kita akan hancur binasa meskipun di antara kita masih ada yang baik? Orang baik tetap ada jamaah, kebaikan tetap ada. Jawab Rasulullah apa? Naam. Ya. Kehancuran dan kebinasaan ada. Idza kathural khabath, bila kotoran, kemaksiatan, kezaliman itu lebih dominan dari kebaikan. Halo, nyambung coba? Jadi ndelok, melihat kondisi itu sebetulnya orang bisa menjawab. Kira-kira kebaikan sama keburukan banyakkan mana? Itu orang tahu jamaah. Istafti qalbak, tako'oni, tanya di dalam sini ini, ya kan? Hah? Ini kelihatannya bagus apa enggak? Enggak, berarti siap-siap binasa, gitu kira-kira. Anuhlak wa fina salihuna ya Rasulullah. Apakah kita akan dibinasakan, akan dihancurkan, sementara juga masih ada orang baik? Qala na'am. Idza kathurul khabath, jika banyak dominasi kemaksiatan, kezaliman. Hadis sahih yang lain jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kemudian, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiru aw syaka an ya'ammahumullahu al-iqab. Manusia ini, kita astagfirullahaladzim, bila melihat keburukan, kemaksiatan, kemungkaran dan tidak bisa dan tidak mau merubahnya, maka hampir Allah menurunkan siksaan yang merata. Teks yang punya Rasulullah teksnya. Ya kalau Rasulullah dibenarkan oleh Allah, ya benar. Maka jadi benci kepada kezaliman itu harus ada. Berusaha untuk merubah kezaliman itu juga harus ada. Kemaksiatan, kemungkaran itu harus ada. Masalah mampu dan tidak mampu itu masalah lain lagi. Makanya para sahabat dulu juga banyak yang tidak mampu pada akhirnya. Makanya di antara ujung ketidakmampuan, Pak Ilyas, ya, ujung dari ketidakmampuan itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi asyhadu inna hadza la munkar. Demi Allah aku tahu bahwa ini mungkar, tapi aku ndak bisa ngopo-ngopo. Ya kan begitu. Itu ujung apa? Ketidakmampuan. Tapi tetap di dalam hati menyaksikan bahwa itu kemungkaran. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi kalau ada orang meninggal dan wafat dalam keadaan itu, maka tidak ada kaitannya dengan yang ada ini.
Makanya Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Semuanya tek jamaah, tidak ada yang dari pikiran belaka. Barang siapa yang melihat ketidakbaikan maka robalah dengan tangan, kalau tidak mampu robalah dengan mulut, kalau tidak mampu ya wis di hati lah. Itu yang tadi dikatakan. Saudaraku, hari Ahad tanggal 24 itu kalau dilihat awal juz 24, silahkan aja. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Ini ayat pertama. Jadi juz yang ke-24 posisinya di surat Az-Zumar ini. Ustaz Said, itu ayat berapa? Coba dicek ya. Ya, jadi faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dua ayat ini luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka tidak ada kezaliman yang lebih besar melebihi orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a, dan mendustakan dengan kebenaran. Bisidqi ini maknanya Al-Qur'an. Maknanya jadi hadis Rasul, maknanya tentu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jika wahyu sudah datang, jika Rasul sudah datang, juga kebenaran sudah datang, lalu kemudian jadi didustakan atau dikesampingkan. Jawaban langsungnya alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Ya kan? Bukankah neraka jahanam itu tempatnya orang kafir? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya menerjemahkan Al-Quran jamaah. Clear banget. Iya. Jadi pertanyaan, bukankah neraka jahanam itu tempatnya orang kafir? Ketemu awal juz 24 ya 24. Iya. Dan begitu juga surat Al-Baqarah ayat yang ke-24 ujungnya uiddat lil kafirin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kasusnya apa? Kasus Muhammad dan Quran. Jadi orang pada mendustakan Muhammad SAW dan orang pada tidak percaya dengan informasi Al-Quran. Ditantang oleh Allah, kalau kamu tidak percaya, ya silakan buat Al-Quran seperti itu atau buatan kamu seperti itu. Kalau tidak bisa 10 surat saja, kalau tidak bisa 1 surat, kalau tidak bisa mungkin ayat, tapi tetap tidak bisa. Tidak bisa kok belagu amat. Kamu tahu tidak bahwa neraka itu udah disiapkan oleh Allah dan apa? Urup-urupnya, apa urup-urup itu? Bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Uiddat lil kafirin. Ya, begitu jamaah dimuliakan Allah. Tanggal 11 Jumadil Akhir, ya kan? Coba lihat. Ayat yang pertama dari awal juz 11. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dahsyat sekali jamaah. Ya tadziruna ilaikum. Orang-orang yang berseberangan dengan Al-Quran, orang-orang yang berseberangan dengan Rasul, ya kan?
Rasulullah di situ ya'tadziruna ilaikum. Pada cari-cari alasan. Maafin Rasul, maafin Rasul, maafin Rasul. Ya kan begitu. Cari alasan jamaah. Dan kita juga pasti dapat alasan itu. Ini Ustaz Fatah, saya bersyukur banget nih. Jadi bisa datang ke Al-Akhbar. Jadi sejak kemarin yang dari puncak itu, istilahnya ya tepar juga saya. Tapi tetap ya online jalan semuanya. Maghrib kemarin ada yang minta offline begini. Aku udah mau berangkat, ternyata tidak kuat. Makanya WA. Nah ini dikumpulin tenaga jadi semalaman. Alhamdulillah bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cari alasan seabrek-abrek jamaah alasan ini segudang. Maafin begini, maafin begini, maafin begini. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum. Dan memang ruang alasan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada fattaqullaha mastata'tum. Ya wis isamu, yang penting masih serius. Nah begitu. Jadi itu diberi. Tapi kalau terus semuanya beralasan jamaah, kita getol aja tidak sukses jamaah. Kalau jadi takdirnya nggak ada, jumlahnya kurang, getolnya kayak apa? Satu orang teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalah jamaah dimuliakan Allah karena jumlahnya kurang. Nyambung enggak begini-begini ini? Jadi luar biasa ini. Jadi hebatnya kayak apa seseorang tapi sendirian kalah jamaah dimuliakan Allah. Percaya enggak? Makanya dulu kalau membaca kisah para nabi, Allahu Akbar. Ya kan, kalau nabi Bani Israel, banyak banget. Jadi yang bahkan di dalam tafsir Al-Munir Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini jadi mengatakan setiap hari Bani Israel itu membunuh nabi sekitar 142. Nabi kok dibunuh? Nabi kan hebat, disayang Allah. Enggak begitu jamaah dimuliakan Allah. Sunnatullah berjalan. Hebat dan baiknya kayak apa? Kalau tidak ditolong oleh Allah, ya rusak. Halo? Atau ada unsur lain, enggak cukup jumlah, rusak jamaah dimuliakan Allah. Meskipun pada ujungnya dengan kesabaran dan ketabahan tetap derajatnya tinggi. Tapi orang sabar dan tabah itu tidak mudah jamaah dimuliakan Allah. Apalagi cobaannya lebih tinggi dari kesabaran. Coba bayangin omongan saya yang poin ini. Kalau orang diuji oleh Allah dengan kesulitan yang lebih tinggi dari kesabaran yang ia punya, yang ada apa jamaah? Yang ada apa coba? Jawab ke saya. Jawab. Bisa enggak Pak Arif? Hah? Murtad. Jadi kalau cobaannya lebih besar dari ketabahan dan kesabaran, orang itu bisa murtad. Karena tidak cukup dan tidak level kesabaran jadi dan ketabahannya. Pernah dengar cerita yang orang-orang hebat pada murtad jamaah? Pernah dengar enggak? Kalau dalam kisah Bani Israel ada ulama misalnya kayak model Barsiso atau Bal'am bin Ba'urah misalnya. Itu orang-orang dahsyat di dalam jadi derajat keimanannya, tapi ujiannya lebih besar daripada kesabaran yang ada dan ketabahan. Murtad. Enggak main-main dalam hidup ini. Nah gitu. Makanya ada doa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami apa yang engkau bebankan jadi kepada orang-orang terdahulu, dan jangan engkau bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu. Salat 5 waktu jamaah itu aja ngenyang tau enggak? Nawar masih, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dikasih tawarannya itu. Makanya ada sholat jamak dan qasar itu tawaran sebetulnya. Tawaran dari usulnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika awalnya diperintahkan jadi 50 kali
mabut 50 kali. Ya kan? Ya, kemudian ya, Allah mengurangi sampai menjadi 5. Nabi Allah Musa menyarankan masih coba minta lagi lah dikurangin. Malu 50 jadi 5 kok masih nawar. Kira-kira begitu. Tapi Allah pun memberi, makanya ada sholat jamak dan qasar. Subhanallah, Allah Rauf, Allah Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan memberikan semuanya itu kepada hambanya. Nah, subhanallah. Maka yang tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Sebetulnya teksnya adalah jadi orang-orang yang tidak pada ikut di dalam barisan Rasulullah, berjuang berperang di dalam perang Tabuk. Cuman kata perang ini sekarang ini kan rumit juga kan. Saya cuman jadi bahwa orang yang berseberangan dengan Al-Quran, orang yang berseberangan dengan Rasul, maka pasti pada datang jadi ngajuin alasan maafin Rasul, maafin Rasul, maafin Rasul. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Kata Allah, Rasul enggak jawab. Qul la ta'tadziru. Katakan, enggak usah pakai alasan. Jadi kami sudah tidak menerima iman kalian jamaah. Ketus jawaban itu. Ketus, apa ketus itu? Ya begitulah. Tegas apa gimana gitu ya. Qul, katakan Muhammad, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadziru lan nu'mina lakum. Kami sudah tidak beriman dengan segudang alasan kalian itu. Qad nabba'ana Allah min akhbarikum. Nah, ini takdir namanya. Yang ada di Lauhil Mahfuz dibuka oleh Allah sedikit dan itu hanya izin Allah. Muhammad, orang-orang itu memang nantinya begitu. Nah, gitu kira-kira. Qad nabba'ana Allah min akhbarikum. Ini pakai Quran loh jamaah, bahwa tidak ada orang tahu gaib sama sekali kecuali Allah. Illa man irtada mir rasul, kecuali yang diridhoi oleh Allah dari utusan Allah. Tapi juga tidak dikasih banyak. Apa yang dibutuhkan dikasih oleh Allah, termasuk ini, bahwa orang itu memang begitu pada jadinya. Qad nabba'ana Allah min akhbarikum wa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan nanti akan dikembalikan dan dijelaskan. Makanya di antara amal ibadah jamaah, amal ibadah yang mulia, yang agung, itu adalah amal ibadah yang dalam kondisi sulit dan orang masih istiqomah. Itu amal ibadah yang sangat mahal dan mulia bagi Allah. Sulit banget, tapi dia masih berusaha mengadakan dan seterusnya, ya kan? Itu adalah amal ibadah yang sangat mulia. Kalau kondisi longgar, normal, ya wajar lah. Kondisinya normal, lancar, duit ono, badan sehat, masyarakat ini ya enak lah. Nah gitu, biasa. Tapi dalam kondisi serba sulit, kemudian jadi amal ibadah atau pekerjaan baik ada, maka itu mulia, ya luar biasa. Subhanallahil azim, maha agung Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di awal juz 11 tanggal 11. Jadi Jumadil Akhir 1442, ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadziru qad nabba'ana Allah min akhbarikum wa sayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa yang bisa diambil dari dua ayat di permulaan juz yang sesuai dengan hari ini? Jangan banyak buat alasan. Karena orang yang banyak buat alasan pasti akan banyak bohongnya. Tuh gitu. Akan banyak bohongnya. Ya kan, usahakan berjalan, lakukan. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jadi pekerjaan selalu dilaksanakan. Dan kemudian jadi ketika sudah mentok dan tidak mampu, itulah jadi batas kemampuan kita. Bilang, ya Allah inilah kemampuan kita. Nah begitu. Tapi belum apa-apa, sudah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kamu udah nyoba belum? Belum. Coba dulu. Baru ternyata nggak bisa ke Al-Akbar, semua pintu
Semua gang pada ditutup. Oh ya, la yukallifullahu nafsan illa. Lah belum dicoba kok. Sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Coba dulu ikhtiar, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu juga sabab nuzulnya juga begitu jamaah. Ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini membuat gaduh para sahabat. Lihat jamaah, sahabat itu orang tingkatannya tinggi, nggak seperti ecek-ecek seperti ini. Tapi beliau pada matur, pada berbicara kepada Rasul. Rasul, masa jadi yang masih di hati juga dihisab? Kalau yang sudah dilakukan dihisab kelihatannya wajar gitu. Ya gitu. Artinya apa? Yang di sini siapa yang bisa mengendalikan ini jamaah dimuliakan Allah? Ini mau mikir apa aja, ya kan? Berprasangka apa aja, tapi itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, diem. Uskut, diem. Jangan ngeyel. Dengarkan firman Allah, terima. Terus akhirnya apa turun? Ayat yang berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan begitu. Makanya jadi dididik oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai ada perkataan, kamu jangan jadi orang yang ngeyel kayak kaumnya Nabi Musa. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis dengan sujud, malah dengan mundur. Disuruh mengatakan hitto, bilangnya hinto. Disuruh bareng masuk, malah mengatakan kamu aja yang masuk dengan Tuhan kamu itu, aku mau ada di sini aja. Umat ngeyel namanya itu. Ya ini juga bicara Quran jamaah dimuliakan Allah, bukan masalah intoleran. Ini ngaji ya kan. Dan itu menjadi contoh yang luar biasa. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita laksanakan, kita amalkan keseharian kita, zikir kita, berprasangka baik kita, memberikan nasihat tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, ya kan. Kemudian ya, amal-amal ibadah mahdhah kita, amal muamalah kita. Muamalah yang paling hebat sekarang ini apa? Karena di grup-grup itu Masya Allah dia positif, Masya Allah dia positif. Yang ada adalah amalan muamalah adalah mendoakan. Doakan yang apa? Yang terus doakan kepada saudara kita. Doakan ya Allah mudah-mudahan dia bisa sembuh dan seterusnya. Dan seterusnya kemudian sambil menasihati, punya minyak kayu putih enggak? Paling kan begitu kan? Ya kan selebih dari itu nggak bisa ngapa-ngapain jamaah dimuliakan Allah. Ya Rabb Karim, ya Rabb Karim. Nggak bisa karena tempat-tempat untuk pengobatan juga udah pada penuh. Betul Bapak Ibu? Luar biasa, tapi tetap masih bisa beribadah muamalah, mencintai saudara kita kayak mencintai diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita mencintai saudara kita mencintai tetangga kita mencintai bangsa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan ya Allah, Allahumma kshif tadi, ya Allah hilangkan, ya Allah isrif, ya Allah farrij, ya Allah hilangkan, bahwa seluruh yang ada. Kesulitan itu makhluk jamaah, karena kesulitan itu tidak abadi. Nanti kalau inna ma'al usri, kamu masih sulit enggak? Enggak, alhamdulillah sudah enggak. Jangan begitu kan? Gimana kamu sekarang? Aku lagi sulit. Jangan begitu. Jadi datang pergi. Hidup ini seperti itu. Maka jadi kita cintai kehidupan ini, muamalah ini. Kemudian kita berikan jadi karena Allah Subhanahu wa taala, doa. Ya kan, tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, tawassul bil marhamah. Apa yang bisa disampaikan, dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kehidupan ini. Jadi tetap berjalan ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Dan tentu la darara wa la dirara. Jangan jadi
berbahaya dan jangan menularkan bahaya, ya kan? Jadi kita menjatuhkan diri kita ke dalam bahaya atau kemudian menjatuhkan saudara kita ke dalam bahaya atau membiarkan. Subhanallah. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wala yuslimuhu, ya kan? Wala yakhdhulhu. Kita itu semuanya saudara, maka jangan menyakiti orang lain. Tuh. Jamaah ini bukan pekerjaan yang mudah ini. Ya. Wala yuslimu, dan jangan jelomprongin. Jadi membiarkan, udah biarin aja dia yang sakit, kalau yang penting kita enggak. Nah, gitu kira-kira jamaah dimuliakan Allah. Wala yakhdhulhu, dan tidak menghinakannya. Nah, selagi poin-poin ini ada di dalam kehidupan, ya kan, membiarkan, kemudian menjelomprongkan, kemudian jadi menyakiti, menzalimi, Anda telah melakukan penyebab murka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa tidak bisa dirubah jemaah. Anda telah melakukan penyebab murka Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu di pengantar saya bahwa Masya Allah, barokah keluarga besar Jamaah Masjid Al-Akhbar dan juga channelnya yang ikut mendengarkan semuanya. Terus sempatkan untuk ngaji, sempatkan untuk tawassul bil haq, tawassul bis sabri, tawassul bil marhamah. Terus, dan masalah pahala bagi Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Semakin sulit dan ikhtiarnya orang semakin kuat, meskipun jadi kecil, maka pahalanya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, يا رب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، فرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل علومنا علوما نافعه وجلوسنا يا الله جلوسا مجاهدة وذكرا لك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم فرج عنا واكشف عنا واصرف عنا يا الله هذه المخلوقات، مخلوقة من البلايا والغلايا والطاعون وقفت 19 يا الله مخلوقاتك وأنت القاهر فوق عبادك وأنت القادر فوق كل قدرة يا الله فوق كل قدرة يا الله عنا وعن أهالينا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وعن المسلمين وعن شعب إندونيسيا يا الله وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para pendengar channel Masjid Al-Akhbar dan yang hadir insyaallah taala dan semuanya, mudah-mudahan Anda selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.